Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saleha, Metodis Biologi YIN Senojati Cirebon. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi kelas 10, yaitu mengenai virus. Nah, berbicara tentang virus, apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata virus? Ya, tentu saja, yaitu virus corona. Karena virus corona ini merupakan salah satu wabah penyakit yang sedang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, virus corona ini juga merupakan salah satu hal yang menarik untuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai virus corona, kita juga harus mengetahui, yaitu dimulai dari sejarah virus, kemudian pengertian virus, bentuk tubuh virus, struktur virus, kemudian penyebab virus, kemudian dari pencegahan virus, serta COVID-19 menurut perspektif Islam. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai virus. Nah, virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu viron. Nah, viron ini artinya adalah racun. Nah, lalu bagaimana virus pertama kali ditemukan? Nah, virus pertama kali ditemukan oleh Albert Meyer pada tahun 1883. Beliau ini merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari Jerman yang meneliti tentang penyakit tembakau yang terkena bintik-bintik kuning. Dalam penelitiannya, ia meneliti tentang mengekstrak getah tembakau tersebut. Lalu hasil ekstraknya itu disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Lalu apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah hasil tembakau yang sehat ini akan terkontaminasi penyakit dari tembakau yang diekstrak getahnya tadi. Kemudian selanjutnya yaitu ilmuwan yang kedua, Dmitri Ivanovsky. Nah, beliau ini merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari Rusia. Nah, yang meneliti pada tahun 1891. Yang penelitiannya ini tidak jauh beda dari Albert Meyer. Namun, bedanya Dmitri Ivanovsky ini menyaring ekstrak getahnya ini dengan menggunakan saringan bakteri. Nah, kemudian dari hasil ekstrak yang menggunakan saringan bakteri tersebut ini akan disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Lalu dalam hasilnya ini sama, yaitu penyakit yang tanamannya sakit tadi akan tertular pada tanaman tembakau yang masih sehat. Selanjutnya yaitu ada pengertian virus. Nah, semenjak virus ditemukan pada tahun 1883 oleh Albert Meyer, telah ditemukan banyak virus baru yang sedang menginfeksi dunia saat ini, yaitu adalah virus corona. Nah, apa sih pengertian dari virus corona ini atau coronavirus? Nah, virus corona atau coronavirus ini adalah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Tapi sebagiannya dapat menginfeksi manusia, dan dari hasil infeksinya tersebut gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu seperti penyakit umum, yaitu flu. Kemudian bisa juga sampai kepada penyakit fatal, yaitu seperti MERS dan SARS. Kemudian dari pengertian tadi, bagaimana sih cara penamaan virus tipe baru ini? Kemudian para ahli ini memberikan nama virus yang khususnya pertama kali di Wuhan atau Cina. Pertama kali ini dinamai sebagai SARS-CoV-2. Kemudian Komisi Kesehatan Nasional ini menyebutkan kembali sebagai NCV. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona itu yaitu SARS-CoV-2 yang disebutkan sebagai COVID-19. Kemudian sebelum menjadi COVID-19, WHO ini memberikan nama 2000 nCoV untuk virus corona ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada bentuk virus corona. Nah, dikutip dari situs LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona ini menyerupai mahkota seperti namanya corona. Nah, corona ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah mahkota. Nah, bentuk mahkota ini berasal dari protein S yang mengelilingi permukaan virus tersebut. Nah, gambaran bentuknya adalah seperti ini. Kemudian bentuknya ini adalah bulat. Mahkota yang dihasilkannya adalah mahkota yang dari protein S, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu struktur virus corona. Nah, struktur virus corona ini biasanya hanya terdiri dari RNA saja atau DNA saja. Nah, termasuk virus corona ini memiliki genom RNA positif atau bisa juga disebut dengan RNA saja. Nah,
Panjang genomnya itu ada sekitaran 27 sampai 32 kilobasa yang kemudian membentuk protein menyentuh tubuh tersebut, misalnya seperti transprotein N, kemudian glikoprotein M, protein E, protein S, serta glikoprotein HE. Nah, serta enzim-enzim lain untuk perbanyakan virus tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada penyebab dari virus corona atau virus COVID-19. Nah, gejala-gejala yang dialami oleh pasien penderita COVID-19 atau coronavirus yaitu seperti demam, kemudian batuk, serta napas pendek. Berasal dari CDC, mempercayai bahwa pasien yang terpapar virus itu akan mengalami gejala tersebut selama 2-14 hari semenjak terpaparnya pertama kali oleh virus tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu penyebaran dan pencegahan dari virus corona atau COVID-19. Seringkali virus ini menyebar dari manusia satu ke manusia lainnya melalui cairan dari mulut dan hidung. Orang yang terinfeksi bisa saja melalui batuk. Cara penularan ini seperti penularan flu. Bisa saja hingga saat ini vaksin belum ditemukan. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah menghindari dari korban atau pasien yang terpapar dari infeksi atau di mana kita dapat terpapar atau berpotensi terpapar dari virus tersebut. Dari sebuah lembaga pencegahan penyakit dari Amerika, CDC, ini memberikan langkah-langkah pencegahan dari penyebaran penyakit ini, yaitu yang pertama, memperbanyak mencuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik. Kemudian, jika air sabun ini tidak tersedia, bisa menggunakan dengan alkohol. Nah, alkohol ini sebanyaknya minimal 60%. Kemudian, hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Selanjutnya yaitu hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Lalu, tinggal di rumah jika kita sedang sakit. Lalu, tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Kemudian yang terakhir yaitu membereskan lingkungan atau rumah kita dengan menggunakan disinfektan. Kemudian selanjutnya yaitu ada COVID-19 menurut perspektif Islam. Yang pertama itu yang berkaitan dengan mencuci tangan. Hadis yang dinarasikan dari Abu Hurairah yang artinya Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya mencuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sederajat sahih dengan kembalinya meningkatkan kepentingan suci tangan sebelum melakukan aktivitas. Cuci tangan memastikan tidak adanya virus dan bakteri yang bersikap menginfeksi tubuh. Berkaitan dengan cuci tangan, wudhu dilakukan saat hendaknya sholat. Ini juga melakukan pembersihan bagian-bagian tubuh paling termasuk tangan dan paling sedikit 5 kali dalam sehari semalam. Jadi selain anjuran untuk bercuci tangan, umat muslim juga melakukan wudhu sedikitnya dengan 5 kali sehari. Untuk melakukan sholat dari gerakan wudhu ini dapat disimpulkan bahwasanya Islam juga menganjurkan kebersihan. Dari situlah kita mengetahui bahwa air wudhu itu sudah mencangkup membersihkan bagian tangan, hidung, wajah, dan bagian-bagian yang lainnya yang dianggap perlu dibersihkan. Kemudian selanjutnya itu adalah lockdown. Nah, lockdown ini juga ternyata sempat dilaksanakan di masa Rasulullah SAW saat Muslim menghadapi serangan wabah. Beberapa wabah yang sempat terjadi misalnya yaitu kusta dan diare, bukan virus corona ataupun COVID-19 seperti yang menyerang sekarang. Lockdown juga telah ditulis dalam hadis yang menjelaskan bahwa dilarang masuk atau keluar kota dengan wabah. Dan hadisnya ini berbunyi yang artinya, jika kalian mendengar tentang touhun di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika wabah di suatu tempat sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari touhun tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dinarasikan dari Utsman bin Zaid dengan derajat yang sahih. Touhun adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko menular jika penduduk kota tersebut terus mobile. Mungkin cukup sekian pemaparan materi biologi kelas 10 mengenai virus. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.